Saatnya kita dengarkan Mutiara Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Marilah dalam kesempatan ini kita sedang melaksanakan ibadah Ramadan. Mari dalam kesempatan ini kita mengambil tema tentang hal-hal yang dapat membukakan puasa ataupun yang membatalkan puasa kita. Karena sesuatu ibadah ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syaratnya, sehingga perlu kita menjaga supaya amal ibadah kita agar sah dan sahih sesuai dengan tuntutan dan tuntunan dari syariat. Sesuai dengan tarifnya, puasa adalah imsakun an muftirin kulla yaumin bi syara'ita. Puasa adalah imsak, menahan diri daripada sesuatu yang dapat membukakan puasa pada sekalian hari, yaitu mulai terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Imsak, menahan diri dari sesuatu yang dapat membukakan puasa kita, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Rongga kita ada beberapa yang harus kita jaga. Yang pertama, di kepala ada rongga mulut. Jangan kita masukkan sesuatu ke rongga mulut, baik makanan ataupun bukan. Yang batasannya, kalau ukuran kerongkongan, kalau ukuran dengan makhraj hurufnya huruf H. Kalau yang masih di dalam mulut, misalnya air liur, itu masih anggota dalam mulut. Kalau di gudangnya liur, yaitu di dalam mulut, kita telan air liur, itu enggak apa-apa, karena bukan memasukkan barang yang di luar mulut untuk ke dalam mulut yang di bawah kerongkongan. Yang kedua, ada lubang hidung. Hidung juga harus dijaga, jangan masukkan sesuatu baik air ataupun yang sesuatu yang dimasukkan ke lubang hidung yang batasannya hingga batasan khaysum. Kalau dengan ukuran, biasanya orang mengukur dengan kalau kita memasukkan jari kelingking ke lubang hidung sebagai ukuran, sampainya kelingking tersebut juga ke lubang telinga, itulah batasan antara luar dan dalamnya rongga hidung dan rongga telinga kita.
Kalau seandainya ingus masih di dalam, itu enggak apa-apa, karena bukan memasukkan yang di luar ke dalam rongga hidung. Sehingga di dalam kita tata cara wudu disunatkan madmadah dan istinsyak. Kalau sedang kita puasa, jangan mubalaghah, artinya jangan berat untuk memasukkan air ke hidung ataupun ke mulut, sehingga dikhawatirkan nanti akan masuk ke dalam rongga dalam hingga membatalkan puasa. Makanya perlu kita jaga. Yang kesekiannya yaitu rongga kubul dan dubur, rongga kemaluan, baik di depan ataupun di belakang, itu perlu dijaga batasan zahir dan batinnya. Kalau masukkan sesuatu ataupun masuk air ke dalam rongga kubul ataupun dubur, yang itu namanya anggota dalam, batasannya, sehingga dapat terbuka puasa. Oleh karenanya perlu kehati-hatian kita dalam beristinja. Jangan sampai air, karena kecerobohan kita dalam menuangkan air waktu istinja, sehingga masuk ke dalam rongga dalam. Sehingga untuk menjaga, disarankan, emang ini bukan suatu perintah, untuk menjaga jangan sampai air ke dalam rongga dubur ataupun kubul. Ada baiknya kita biasakan kita buang air besar di waktu malam, karena kalau di waktu siang, kalau tidak kehati-hatian dalam beristinja, nanti akan masuk ke dalam rongga dalam. Walaupun cara masuknya bukan sengaja, tapi karena perbuatan kita sengaja waktu menuang air, itu dianggap perbuatan sengaja memasukkan air. Lalu yang kedua, istiqa'ah, yaitu sengaja untuk memuntahkan. Kalau muntah dengan sendirinya itu tidak membatalkan. Kalau sengaja perbuatan kita, misalnya kita jongkok, kita kepala ke bawah, bagaimana kita untuk mengeluarkan muntah di dalam perut kita karena rasa-rasa mual, kadang-kadang kita enggak tahan, untuk mengusahakan untuk muntah, itu membatalkan puasa karena mengeluarkan dengan perbuatan sengaja untuk biar kita muntah. Dan yang ketiga, menahan diri dari jima yang ikhtiar, artinya kepilihan, bukan paksaan. Itu ditinjau juga orang yang memaksa, jangan asal ada orang yang maksa enggak batal puasa. Jadi sengaja melakukan jima artinya bukan karena lupa karena puasa, itu membatalkan puasa juga. Dan yang keempat, istimna mengeluarkan mani dengan tangannya ataupun onani, itu ada, walaupun tidak memasukkan, itu karena emang poin tersendiri. Istimna, keluar mani dapat membatalkan puasa, tapi keluar mani dengan sendirinya, bukan karena menghayal ataupun tidak melihat apa-apa. Jadi yang bukan karena sentuhan dengan orang-orang yang dapat membatalkan wudu kalau bersentuh orang tersebut. Jadi kalau keluar dengan sendirinya,
baik secara ikhtilam, secara bermimpi mungkin di siang keluar mani, itu karena bukan sengaja. Itu yang perlu kita jaga, karena hal-hal yang dapat membatalkan puasa tersebut kuncinya dari unsur sengaja. Dengan kesengajaan tersebut dapat membatalkan puasa. Sengaja memasukkan sesuatu, baik makanan ataupun lainnya, ke mulut, ke hidung, telinga, dan memasukkan ke lubang-lubang yang terbuka, termasuk lubang kemaluan, lubang dari payudara. Itu kalau kita masukkan walaupun kecil, barang yang kita masukkan, tetap itu sesuatu yang masuk ke dalam rongga yang terbuka dapat membukakan puasa dan dapat membatalkan puasa. Karena itulah yang tuntutan dari puasa tersebut, imsak, menahan diri. Jangan melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, yaitu yang poin-poin tersebut. Jaga lubang, jaga ruang, jaga rongga kita yang dapat membatalkan puasa, karena disitulah kunci. Dengan sengaja, maka perlu kita menjaganya, karena ibadah puasa tersebut memang ibadah sirriyah, ibadah rahasia, walaupun orang lain tidak tahu, tapi karena itu bukan karena orang yang melihat, karena ketentuannya ibadah untuk kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, baik orang lihat ataupun tidak, itu ketentuan ibadat. Karena memang begitu syarat-syarat ibadat tersebut. Supaya sah, ada ketentuan-ketentuannya, yaitu syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Rukun puasa, niat di waktu malam. Yang namanya malam mulai terbenam matahari hingga terbit fajar. Begitulah siang. Yang kita imsak mulai terbitnya fajar sadiq, hingga terbenam matahari. Di waktu tertentu itulah yang disuruh kita untuk imsak, karena puasa di seharian penuh. Kalau kita kaitkan niat di waktu malam, puasa di waktu siang, sama dengan sendirinya puasa kita siang dan malam, karena satu rukun niat di waktu malam, yang lainnya imsak di waktu siang. Mungkin ini yang dapat kita utarakan kali ini, khusus tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Lain lagi yang membatalkan pahala puasa. Ini tema kita untuk mengutarakan tentang hal yang dapat terbuka puasa, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka secara sengaja. Amin ya rabbal alamin. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam menjalankan ibadah puasa. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mutiara Ramadan.